Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, pada saat ini saya berada di lokasi makam Habib Tunggang Porangan. Beliau adalah tokoh Habib Hasim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya yang lahirnya di kota Tarim, yaitu Hadramaut, Yaman Selatan. Beliau juga dikenal memiliki pendirian kuat, keras dalam menegakkan syariat Islam. Habib Hasim bin Musayyah keluar dari Hadramaut Yaman. Beliau hijrah untuk menyebarkan Islam di sekitar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian ke Kepulauan Sulawesi. Di sini Habib Hasim bertemu dengan seorang ulama berasal Kota Tengah Kampar Riau yang telah lama menetap di Sulawesi bernama Khatib Tunggal Abdul Makmur yang bergelar Datori Bandang dari Sulawesi. Habib Hasim menuju negeri Matan Ketapang ke Kalimantan Barat. Ini Habib Hasim sebagai seorang ulama dikenal dengan gelar Habib Tunggang Parangan dan disebut pula si Janggut Merah. Diceritakan bahwa kedatangan Habib Hasim di tanah Kutai sekitar pada abad ke-16. Islam pernah masuk ke pedalaman Kutai dibawa oleh saudagar-saudagar Arab, di antaranya Sayyid Muhammad bin Abdullah Abu Bakar Al-Marzak, ulama dari Minangkabau. Terjadi pada zaman pemerintahan Raja Mahkota merhum Bajanggut Kawat. Ulama-ulama tersebut belum berhasil membujuk sang raja untuk memeluk agama Islam. Kemudian tidak berapa lama setelah terjadi dialog antara Raja Kutai atau yaitu Raja Mahkota dengan Habib Tunggang Parangan, kemudian raja tersebut memeluk agama Islam. Masuknya Islam ke tanah Kutai adalah pada masa pemerintahan Raja Mahkota, raja ke-6 dari urutan raja-raja Kutai Kartanegara. Raja Mahkota memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan seorang wali Allah, Tuan Tunggang Parangan dan Tuan di Bandang Makassar. Kedua aulia ini datang ke tanah Kutai setelah mengislamkan orang di Makassar. Setelah beberapa waktu lamanya berada di Kutai, terbutek kabar bahwa orang Makassar yang berbalik kafir. Maka Tuan di Bandang kembalilah ke Makassar, meninggalkan Habib Tunggang Parangan yang tetap tinggal di Kutai. Adapun karamat Habib Hasim bin Musayyah bin Yahya dinamakan Tuan Tunggang Parangan karena tatkala datang ke tanah Kutai di tepian batu jahitan layar, beliau menunggang jukut parangan, yaitu hiu parangan, yang membuat orang banyak yang melihat takjub. Lalu ia langsung masuk ke dalam istana, bertemu dengan Raja Kutai, Raja Mahkota. Lalu kepada Raja Mahkota beliau berkata, "Adapun Tuan Habib datang kemari hendak membawa raja kepada jalan yang suci. Raja yang diridhai oleh Allah Ta'ala memerintahkan hamba Allah, karena raja itu bayang-bayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi raja di dunia dan raja di akhirat. Hendaknya raja masuk Islam, karena orang Islam kalau ia mati mendapat surga, apalagi kalau ia raja adil seperti engkau. Adapun orang kafir itu tidak baik jikalau mati dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam api neraka." Raja Mahkota menyahut, "Tuan itu katanya orang Islam, apa kehebatan Tuan? Jika kehebatan saya kalah oleh kehebatan Tuan, maka saya akan segera masuk Islam. Dan jika saya yang menang, maka saya tidak akan masuk Islam." Maka kata Habib Tunggang Parangan, "Baiklah, apa kehebatan engkau? Keluarkanlah." Kata Raja Mahkota, "Habib, carilah saya, dan saya akan menghilang." Lalu Raja Mahkota gaib dan menghilang, seraya berkata, "Carilah saya, Habib." Maka Habib Tunggang Parangan bergeser 13 langkah dan berkata, "Saya berada di belakangmu." Maka Raja Mahkota menoleh ke belakang. Dilihatnyalah memang benar Habib itu berada di belakang beliau. Berkata pula Raja Mahkota, "Ada satu lagi kehebatan saya. Kalau saya kalah kali ini, maka saya akan masuk Islam." Disauta oleh Habib Tunggang Parangan, "Baiklah." Maka dibawanyalah Habib tersebut keluar istana diiringi oleh orang banyak dan berkata, "Lihatlah keperkasaan saya ini." Lalu Raja Mahkota di hadapan orang banyak sedekap siku tunggal menutupi berbahan songo. Maka terciptalah api berkobar, semakin tidak terkira besarnya. Lalu Raja Mahkota berkata, "Tuan, bawalah api dari kehebatan saya ini." Habib Tunggang Parangan bergegas ke sungai mengambil air wudhu. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Maka turunlah hujan yang tidak terkira lebatnya hingga hampir menenggelamkan negeri Kutai. Berkat Tuan itu,
Jukut parangan timbul engkau, jukut parangan pun timbul dan berenang ke hulu ke hilir, maka api yang menyala besar itu padamlah, membuat orang banyak menjadi ketakutan. Lalu Habib itu berkata, bagaimana pendapat Raja Mahkota akan hal ini? Maka Raja Mahkota berkata, baiklah, saya menurut perkataan Habib. Tuan Tunggang Parangan meminta dibangunkan sebuah langgar musola. Setelah beberapa waktu langgar tersebut selesai dan Habib Tunggang Parangan berpindah ke langgar tersebut. Setelah itu maka Raja Mahkota pun datang ke langgar memenuhi janjinya menemui Tuan Wali Habib Tunggang Parangan, dan selanjutnya diajarkannya serta dibimbingnya dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, rukun Islam dan rukun iman. Maka masuklah Raja Mahkota ke dalam Islam serta membawa keteguhan iman ia dengan selamat dan sempurna. Habib Tunggang Parangan membacakan doa semoga kekal Raja Mahkota bertahta di atas kerajaan dengan adiknya di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka Raja Mahkota membawa agama Rasulullah SAW kepada rakyatnya. Habib Hasim setelah mengislamkan Raja Kutai Raja Mahkota dan dalam penyiaran agama Islam di tanah Kutai, wafat sekitar tahun 1157 Hijriah bertepatan dengan 1736 Masehi. Habib Tunggang Parangan wafat di tanah Kutai dan dimakamkan di tepian batu negeri Jahitan Layar, sekarang disebut Kutai Lama, di pemakaman Raja-Raja Kutai Kartanegara. Demikianlah cerita beliau. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Akhir kata, ulun ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.